Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Fadila dengan NIM 201110100. Di sini saya akan mempresentasikan UAS penerapan manajemen rantai pasok pada PT Indofood Sukses Makmur Cabang Kupang. Yang pertama di sini kita lihat proses bisnis dan ruang lingkupnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Kupang mengelola seluruh tahapan proses produksi produk makanan yang dimilikinya, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi yang siap dijual kepada pelanggan. Di sini kita lihat proses bisnisnya. Di sini mulai dari perkebunan memiliki PT Indofood Sukses Makmur, menuju ke pengolahan hasil perkebunan atau pertanian, selanjutnya ke pabrik produksi Indofood, pengemasan, distribusi, selanjutnya ke outlet atau pasar tradisional, yang terakhir ke konsumen. Baik, dari gambar yang di samping saya akan menjelaskan. Yang pertama, Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengolah hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi sebagai produknya. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Yang ketiga, di pabrik produksi, semua bahan baku diolah sebaik mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi yang digunakan dengan mengambil sampel secara random dan menelitinya dalam sebuah ruang laboratorium untuk memastikan produk tersebut sudah layak dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Yang keempat, pengemasan juga dilakukan di pabrik. Semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruang pengemasan. Tenaga kerja yang berskill tinggi yang dimiliki Indofood mengemas produk dengan cepat dan baik. Yang kelima, di sini distribusi merupakan komponen utama dalam mata rantai kegiatan operasional Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan pada pabriknya. Setiap 8 jam kali produk siap kemudian langsung didistribusikan kepada outlet atau pasar tradisional. Yang keenam, Indofood telah berhasil meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan. Yang ketujuh, pada tahap terakhir ini, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di pasar tradisional di setiap wilayah. Di sini terjadi kegiatan transaksi jual beli dengan pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk Indofood karena sistem pendistribusiannya yang sangat luas. Yang kedua, di sini kita lihat ada teknik pemilihan supplier. Dalam kriteria untuk proses seleksi dan pemilihan supplier oleh PT Indofood Sukses Makmur, dilakukan perusahaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan, di mana dalam pengadaan sourcing, supplier masih dilakukan secara manual, dan keputusan pengadaan bahan baku masih berdasarkan kontrak yang dijalan dengan pemasok bahan baku tersebut. Adapun kriteria umum untuk dipertimbangkan dalam menentukan pemasok oleh perusahaan. Yang pertama ada harga penawaran. Yang kedua ada keandalan dalam ketepatan. Yang ketiga mutu pemasok. Dan yang terakhir ada koordinasi informasi. Oke, yang ketiga di sini kita lihat tentang strategi rantai pemasokan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Di sini yang pertama menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produksi tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi dalam strategi. Perusahaan tidak menarikkan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua, di sini kita lihat menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, sehingga hubungan bisnis dijaga komunikasinya.
Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan mengutamakan perusahaannya. Yang ketiga, di sini kita lihat integrasi vertikal. Strategi rantai pasok integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang keempat, di sini kita lihat ada jaringan kairatsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa menjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Yang kelima, di sini kita lihat ada vendor. Kalau vendor menjalin kerjasama dengan vendor yang tepat, yang dapat menjadi supplier yang baik. Oke, yang keempat, di sini kita lihat gambar supplier dari supplier sampai pelanggan. Di sini pemasokan tepung, pemasokan bumbu, gudang bahan baku ke pabrik pembuatan mie instan, dan pengujian instan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, supplier tepung. Supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Yang kedua, supplier bumbu. Supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Yang ketiga ada warehouse atau gudang. Ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Yang keempat, di sini kita lihat ada pabrik pembuatan mie instan. Dilakukannya proses pembuatan mie dari bahan mentah jadi produk yang setengah jadi. Yang kelima, di sini kita lihat lab pengujian. Lab pengujian ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian untuk Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan, apakah produk ini layak untuk dipasarkan atau tidak. Yang keenam, di sini ada pengemasan mie instan. Pengemasan mie instan ini dilakukan proses packing setelah melewati proses pengujian dan lab pengujian. Yang ketujuh, di sini kita lihat ada distributor mie instan. Distributor mie instan ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada pedagang dengan agen-agen di pasaran. Yang ke-8, di sini kita lihat dengan pengecer mie instan. Ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Yang terakhir kita lihat yaitu ada konsumen. Para konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsinya. Oke, yang kelima di sini kita lihat ada manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan. Fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan. Yang bisa dilihat dari yang pertama di sini ada service level yang dicapai, yang kedua ada kecepatan pengiriman, yang ketiga kesempurnaan barang sampai di tangan pelanggan, yang keempat ada pelayanan purna jual yang memuaskan. Di sini saya akan menjelaskan manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Segmentasi itu pelanggan perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di sini menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Manajemen transportasinya menentukan mode apa yang akan digunakan dalam mengirimkan produk-produk ke pelanggan. Jadi tiap mode transportasi memiliki karakteristik atau keunggulan serta kelemahan yang berbeda. Yang ketiga, ada melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Tekanan untuk melakukan pengiriman cepat, namun murah menjadi mendorong utama. Perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Yang keempat, di sini kita lihat melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Jadi yang pertama,
menentukan kapan sebuah truk harus berangkat, dan yang kedua, rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah pelanggan. Di sini kita lihat yang kelima, memberikan pelayanan nilai tambah. Jadi di bawah sini beberapa proses nilai tambah yang bisa dikerjakan oleh distributor. Adalah yang pertama, pengepakan atau packing, yang kedua, pelabelan atau harga. Yang terakhir di sini kita lihat menyimpan persediaan. Jadi menyimpan persediaan itu jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk baik di gudang maupun di pusat gudang regional maupun di toko tempat-tempat produk dijual. Oke, yang keenam ini kita lihat gambar infrastruktur teknologi informasi ya. Jadi yang pertama itu ada di direktur utama, dewan komisaris atau senior manager. Tiga ada headline manager, di sini manajemen informasi sistem. Terakhir ada workers. Yang ketujuh di sini kita lihat perancangan sistem yang dibangun menggunakan SCM. Berikut merupakan rancangan sistem yang dibangun menggunakan SCM. Jadi gambar 7.1 itu menghasilkan sebuah usulan penyelesaian terhadap permasalahan pemesanan persediaan kepada supplier. Usulan tersebut dapat membantu berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemesanan persediaan. Dari gambar 7.1 tersebut, pihak procurement memasukkan data supplier yang telah dimiliki kontrak dengan perusahaan ke dalam sistem. Kemudian, pihak procurement dapat melakukan pembelian bahan melalui website dengan tahap pertama yaitu memilih supplier yang telah terdaftar pada sistem. Setelah itu, pihak supplier menerima pesanan melalui email, lalu mengirim barang sesuai pesanan ke alamat gudang bahan baku. Kemudian, admin gudang bahan mengirimkan barang sesuai pesanan ke alamat gudang bahan baku, kemudian admin gudang bahan melakukan entry data pada bukti penerimaan barang ke dalam sistem, lalu pihak pengirim melakukan pembayaran kepada supplier dan mencetak bukti pembayaran. Jadi setelah itu admin gudang bahan mengirimkan bahan baku ke pihak produksi. Setelah selesai proses produksi, pihak produksi mengirim produk jadi ke gudang produk. Kemudian admin gudang produk memasukkan data hasil produksi ke sistem dan mengirimkan produk ke pihak distributor. Jadi pihak distributor kemudian menyalurkan produk jadi ke konsumen lalu melakukan entry data hasil distribusi. Oke, jadi di sini kita akan lihat gambarnya untuk yang pertama distributor, lalu ke admin produk atau produksi, jadi selanjutnya terakhir di konsumen. Oke, kita sudah bisa lihat dari ini gambar perancangan sistem yang dibangun menggunakan SCM. Oke, baik, begitu saja hasil presentasi saya tentang penerapan manajemen rantai pasok pada PT Indofood Sukses Makmur Cabang Kupang. Terima kasih.